Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Istiqomah yang dirahmati Allah, pertama senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah lahir dan batin dalam keadaan Islam iman. Baru saja menjalankan salat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan, mungkin sedikit ingin menyampaikan insyaallah untuk hari ini saya mohon izin paling akhir sampai jam 6 ya. Kalau mau ada pertanyaan berarti sebelum jam 6 nanti saya sudahi, atau kalau tidak ada pertanyaan berarti saya sampai jam 6. Soalnya mau upacara. Biasa sebagai ASN diwajibkan untuk hadir ya. Mohon dimaklumi. Dan tempatnya agak jauh di Ciputat, jadi harus berangkat jam 6 sampai sana jam 7. Salam merdeka ya sekalian ya. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita fikih Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd. Kita sampai pada fikih jenazah ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas beberapa permasalahan terkait fikih jenazah, mulai dari hukum memandikan jenazah ya, karena kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia ini ada 4 ya, untuk mengingat saja. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat mengkuburkan. Itulah kewajiban yang berlaku bagi orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia. Dan kewajiban tersebut sifatnya kolektif ataupun kifayah. Artinya jika ada sebagian kelompok kaum muslimin yang sudah mengerjakannya secara sempurna, maka kaum muslimin yang lain gugur dari kewajiban tersebut. Pembahasan hari ini adalah tentang fi sifatil ghusli, yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. Fi hadzal fasl masail ya. Terkait bahasan ini ada beberapa poin permasalahan. Yang pertama, hal yunza'u 'anil mayyit qamisuhu. Apakah ketika jenazah itu dimandikan, apakah harus dilepas pakaiannya, pakaian yang dipakai di saat dia meninggal dunia, sehingga kemudian diganti dengan pakaian tersendiri ya, misalnya sarung atau kain seperti itu, ataukah dimandikan dalam keadaan dia menggunakan pakaian yang dia kenakan di saat dia meninggal dunia. Hal yunza'u 'anil mayyit qamisuhu idza ghusila am yughsal fi qamisihi. Terkait tentang apakah pakaian mayit jenazah itu ketika dimandikan apakah harus dilepas ya, diganti, ataukah dia dimandikan dalam posisi seperti itu, berpakaian yang terakhir dia meninggal dunia. Ikhtalafu fi dzalik. Maka para ulama berbeda pandangan mengenai hal itu. Faqala Malik, Imam Malik berpendapat idza ghussilal mayyit yunza' thiyabuhu. Jika seorang mayit itu akan dimandikan, maka mesti dilepas pakaiannya. Tastustar auratuhu, dan kemudian auratnya ditutup. Wabihi qala Abu Hanifah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Yani
kelompok pertama Imam Malik dan juga Abu Hanifah berpendapat bahwasanya ketika jenazah akan dimandikan maka harus dilepas pakaiannya. Wa qala Syafi'i, adapun Imam Syafi'i berpendapat yughassalu fi qamisihi, jenazah itu dimandikan menggunakan pakaiannya, pakaian yang dia kenakan di saat meninggal dunia. Perbedaan ini didasari karena adanya perbedaan mengenai dimandikannya Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya itu beliau dimandikan dengan menggunakan pakaian yang beliau kenakan. Ya, mungkin hanya informasi saja buat sekalian, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal dunia itu pengebumiannya agak terlambat, ya 3 hari setelah beliau meninggal dunia itu baru dikebumikan, karena kaum muslimin waktu itu disibukkan untuk memilih, ya mencari siapa pengganti Rasulullah. Ya bahkan pada waktu itu hampir terjadi terjadi perselisihan antara kaum muhajirin dan ansor. Masing-masing merasa yang paling berhak untuk menggantikan posisi Rasulullah. Kaum muhajirin merasa merekalah orang yang pertama kali mengikut Rasulullah, ya, memeluk Islam. Sementara kaum muhajirin merekalah penduduk asli Madinah yang menerima kaum muslimin, ya. Setelah melalui beberapa musyawarah, ya perbincangan, sampai pada akhirnya dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, jadi perbedaan ini didasari pada peristiwa dimandikannya Rasulullah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikannya menggunakan pakaian, maksudnya Rasulullah dimandikan dalam keadaan menggunakan pakaian yang beliau kenakan. Baina an yakuna khassan bihi wa baina an yakuna sunnatan. Apakah kejadian itu, maksudnya kejadian di mana Rasulullah dimandikan dalam keadaan menggunakan pakaiannya itu hanya berlaku untuk beliau sendiri, ataukah ini menjadi sebuah hukum sunnah, menjadi sebuah ajaran dalam Islam yang untuk diikuti, begitu. Faman ra'a annahu khassun bihi wa annahu la yahrum minan nadhar ila al-mayyit illa ma yahrum minhu wa huwa hayyun qala yughassal uryanan illa auratuhu faqat allati yahrum an-nadhar ilaiha fi halatil hayah. Bagi yang melihat peristiwa ini merupakan kekhususan bagi Nabi, maksudnya orang yang Rasulullah dimandikan menggunakan pakaian itu adalah peristiwa ini khusus beliau, dan juga yang melihat bahwasanya tidak diharamkan untuk melihat kepada mayit kecuali wilayah-wilayah yang merupakan aurat yang yang tidak boleh dilihat, sebagaimana ketika dia tidak boleh dilihat auratnya semasa hidupnya, maka mereka berpandangan mayit tersebut boleh dimandikan dengan keadaan uryanan, telanjang, maksudnya dilucuti pakaiannya, kecuali wilayah-wilayah yang merupakan aurat yang kemudian ditutup, sebagaimana ketika masa hidup juga kita diwajibkan untuk menutup aurat kita, ya. Maka hal ini hanya berlaku pada Rasulullah memandikan dengan pakaiannya tadi, dan yang diminta secara syariat adalah pakaiannya dilepas. Wa man ra'a anna dzalika sunnatun, dan bagi yang melihat bahwasanya peristiwa yang terjadi pada Rasulullah ketika dimandikan itu dengan pakaiannya itu merupakan sebuah sunnah, merupakan ajaran Nabi Muhammad atau merupakan bagian dari ajaran Islam, yustanadu ila babil ijma', dan bahkan menjadi disandarkan kepada ijma', au ilal amri al ilahi, atau bahkan itu merupakan perintah Allah,
li'annahu ruwiya fil hadis annahum sami'u sautan yaqul la tanzi'ul qamis. Karena pada saat peristiwa Rasulullah akan dimandikan itu ada semacam suara yang didengar, yaitu jangan lepaskan pakaian Rasulullah, jangan lepaskan pakaiannya ketika dimandikan. Waqad ulqiya alaihim an-naum qala al-afdal an yughsal al-mayyit fi qamisihi. Maka bagi yang berpendapat melihat peristiwa Rasulullah ini dengan alasan kedua, dengan demikian yang utama adalah mayit itu dimandikan dengan pakaian yang dia kenakan di akhir hidupnya. Ya. Ini terkait hukum jenazah, ya, apakah ketika dimandikan itu pakaiannya perlu dilepas atau tidak. Yang kedua, hal yutawadda al mayit. Apakah mayit itu ketika akan dimandikan dia diwudukan terlebih dahulu atau tidak? Qala Abu Hanifah la yuwadda'ul mayyit. Abu Hanifah berpandangan bahwasanya mayit itu tidak perlu diwudukan, ya, tidak perlu diwudukan oleh orang yang akan memandikan itu ketika akan dimandikan. Wa qala Asy-Syafi'i yuwadda'. Adapun Imam Syafi'i berpendapat mayit tersebut diwudukan. Wa qala Malik in wudi'a fa hasan. Imam Malik berpendapat jika diwudukan maka itu lebih baik. Perbedaan pandangan ini disebabkan karena mu'aradatul qiyas lil asar, yaitu adanya semacam kontradiksi antara dalil qiyas. Qiyas ini adalah analogi lil asar terhadap hadis yang ada terkait tentang bab tersebut, bab mewudukkan mayit ketika akan dimandikan. Wa dzalika anal qiyas yaqtadi alla wudu'a 'alal mayyit li'anna al-wudu' taharatun mafruḍah li mawdi'il ibadah. Mengenai analogi dalil qiyas, ya, analogi itu adalah bahwasanya wudu ini tidak berlaku untuk mayit. Kenapa? Karena wudu itu fungsinya adalah sebagai sarana untuk mensucikan badan, mensucikan diri, ya, sebagaimana kalau kita akan sholat diwajibkan untuk berwudu karena kita akan beribadah, ya, limaudhi'il ibadah, karena akan beribadah. Sementara mayit ini kan tidak akan sedang ibadah tapi akan dimandikan. Oleh karena itu dikiaskan kepada perintah untuk ibadah ini tidak tepat. Ini alasan yang berpandangan bahwasanya seorang mayit yang akan dimandikan tidak perlu diwudukan. Wa idza asqatat al ibadah 'alal mayyit saqata syartuha alladhi huwal wudu. Karena orang yang sudah meninggal dunia ini sudah gugur dari kewajiban beribadah, maka gugur pula syarat yang terkait tentang kewajiban ibadah. Ya, kita tahu Bapak Ibu sekalian, ibadah seperti sholat ini syaratnya adalah bersuci, dan bentuk dari bersuci itu adalah berwudu. Manakala seseorang sudah tidak terkena kewajiban sholat lagi, maka syarat yang menjadi tuntutan untuk ibadah seperti wudu ini juga tidak menjadi sebuah perintah yang harus dilakukan, ya, bagi seorang yang sudah meninggal dunia. Walaula anal ghusla warada fil asar lama wajaba ghusluhu. Bahkan kata mereka, seandainya tidak terdapat hadis tentang perintah untuk memandikan jenazah, maka tidak perlu juga dimandikan jenazah itu. Ini dalil qiyas, ya, atau analogi yang memperkuat pandangan mereka bahwasanya wudu itu tidak diperlukan bagi seorang jenazah yang akan dimandikan. Wa dhahiru hadis Ummi Atiyah. Adapun qiyas ini dianggap bertentangan dengan hadis Ummu Atiyah, yang hadisnya ini hadis ats-tsabit, hadis sahih, ya. Annal wudu syartun fi ghuslil mayyit, yang secara dipahami bahwasanya hadis ini menunjukkan memwudukkan mayit itu merupakan syarat daripada memandikan jenazah. Li'annahu fihi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi ghusli ibnatihi, di mana dalam hadis tersebut terdapat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau putrinya ketika meninggal dunia, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya
anak perempuan ya, ada Ummi Kulsum, ada Ruqayyah ya, kemudian ada Fatimah ya, kemudian anak laki-lakinya ada Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim ya. Yang laki-lakinya semuanya. Nah, ketika putri Rasulullah ini meninggal, ini tidak disebutkan putrinya yang mana ya. Maka Rasulullah memerintahkan ibda'na bimayaminiha bamawadi'il wudu' minha. Mulailah ketika memandikannya itu dengan bagian sebelah kanan dan juga tempat-tempat untuk wudu. Ya, wa hadhihi ziyadah tsabitah kharajahal Bukhari wa Muslim. Dan tambahan hadis ini, perintah Rasulullah yang memerintahkan supaya anaknya dimandikan dengan cara bagian sebelah kanan dulu dan juga bagian-bagian wudu, ini adalah tambahan yang valid ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walidzalika yajibu an ta'arudha tu'arid biriwayat allati fiha al-ghuslu mutlaqan. Maka hadis ini berbeda, bertentangan dengan perintah memandikan jenazah secara mutlak ya. Secara mutlak itu maksudnya ada hadis lain yang memerintahkan untuk memandikan jenazah tanpa menyebutkan perintah berwudu ya, sehingga hadis ini dianggap juga bertentangan dengan hadis yang secara umum. Li'anal muqayyad yaqdi 'alal mutlaq. Nah, ketika dianggap tentangan, maka hadis yang memerintahkan memandikan jenazah itu sifatnya umum saja. Adapun hadis yang di situ ada perintah memandikan dan juga perintah wudu, ini sifatnya khusus. Dalam kaidah usul fikih itu disebutkan hamlul mutlaq alal muqayyad, yaitu jika ada dua dalilnya, ada dua dalil atau dua hadis, di situ perintahnya yang satu bersifat umum, yang satu ada perintah bersifat khusus, maka dikedepankan yang khusus ya, artinya ada sesuatu yang lebih ya daripada perintah umum saja. Misalnya contohnya perintah sholat pun ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus ya. Sifatnya umum itu adalah perintah dalam Al-Qur'an, aqimus sholah wa atuz zakah, lakukanlah, tunaikanlah zakat dan dirikanlah sholat ya. Sholat ini umum sekali, tetapi kemudian hadis menjelaskan secara khusus dalam sholat itu ada ruku, ada sujud, jumlah rakaatnya zuhur ada 4, maghrib ada 3, subuh ada 2. Ini adalah sesuatu yang muqayyad, maka cara menggunakannya adalah hamlul mutlaq alal muqayyad, yaitu hal yang mutlak ini dilebur ya dan didahulukan dengan mengamalkan sesuatu yang muqayyad. Begitu juga dalam hadis ini ya, ada hadis-hadis tentang perintah memandikan jenazah ini, ada yang sifatnya umum, perintah memandikan saja. Kemudian ada hadis lain yang di situ ada perintah untuk memwudukan jenazah. Maka didahulukanlah sesuatu yang ada muqayyadnya dibandingkan yang mutlak saja. Idh fihi ziyadatun ala ma yarahu kasir minan nas wa yushbih aidan an yakuna min asbabil khilaf dzalik mu'aradatul mutlaq lil muqayyad. Oleh karena itu, sebab perbedaan pendapat mengenai apakah seorang jenazah ketika akan dimandikan itu harus diwudukan atau tidak, ini bisa juga sebab yang ketiganya adalah adanya kontradiksi antara hadis mutlak dengan hadis muqayyad, hadis umum dan hadis khusus. Wadzalika annahu waradat asarun kasira fil amr bil ghusli mutlaqan, di mana di sana banyak hadis-hadis yang bunyinya itu perintah memandikan jenazah secara mutlak begitu saja, min ghairi dzikri wudu, tanpa menyebut kata wudu. Fa haula irajjahul itlaq alal taqyid, dan mereka lebih menguatkan ya, menguatkan hadis yang sifatnya mutlak dibandingkan yang muqayyad. Limu'aradatil qiyas lahu fi hadzal maudhi, disebabkan karena tadi ya, kalau dilogikakan itu tidak masuk ya. Seorang jenazah ketika akan dimandikan, diwudui terlebih dahulu, itu fungsinya apa? Ini tidak masuk kalau dianalogikan seperti itu, dilogikakan seperti itu, dianggap tidak masuk. Wa Syafi'i jara 'alal asl fi hamlil mutlaq 'alal muqayyad. Adapun dalil Imam Syafi'i yang berpendapat bahwasanya jenazah ketika akan dimandikan itu harus diwudukan,
ini mengambil kaidah hamlul mutlaq alal muqayyad, yaitu membawa dalil-dalil yang sifatnya mutlak kepada dalil-dalil yang sifatnya muqayyad, sehingga didahulukan hadis-hadis yang di situ ada batasan, ada kekhususan. Ini permasalahan kedua terkait memandikan jenazah, apakah jenazah itu perlu dibutuhkan atau tidak ketika akan dimandikan. Yang ketiga, permasalahan ketiga ini sepertinya perkara-perkara yang cukup teknis ya Bapak sekalian ya, tata cara memandikan ya. Pertama mengenai apakah dimandikan dengan cara dilepas pakaiannya atau tidak. Yang kedua, perlu dibutuhkan atau tidak. Yang ketiga, adadul marrat fil ghusli, jumlah tentang berapa kali jumlah memandikan jenazah, maksudnya berapa kali guyuran ya barangkali jenazah itu perlu dimandikan ya. Ikhtalafu fi tauqit fil ghusli, para ulama pun berbeda pandangan mengenai batasan berapa kali harus diulang ketika memandikan jenazah. Faminhum man aujabahu wa minhum man istahsanahu. Mengenai jumlah berapa kali jenazah ini dimandikan, itu ada yang berpandangan hukumnya wajib diulang sekian kali ya. Ada yang berpandangan ini sebagai sebuah istihsan, sesuatu yang sifatnya anjuran ataupun sunnah. Walladzina aujabu at-tauqid, mereka yang berpandangan bahwasanya hukumnya wajib, minhum man aujabal witr, mereka berpandangan bahwasanya hukum memandikan jenazah itu jumlahnya harus witir. Maksudnya witir itu adalah hitungan ganjil ya. Witrin kana ya, ayu witrin kana, yaitu berapapun jumlah ganjilnya, boleh 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, yang penting hitungan ganjil. Ini pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya memandikan jenazah itu harus hitungan ganjil. Wa minhum man aujaba thalatha faqat, ada juga yang berpendapat bahwasanya hukum memandikan jenazah itu wajibnya hanya 3 kali diulang memandikannya. Wahwa Abu Hanifah, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Wa minhum man hadda aqalla al-witr fi dzalik faqala la yanqus 'ani tsalatsa. Dan pendapat yang ketiga ini mirip seperti Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah itu cukup 3 kali saja, tetapi pendapat yang ketiga mengatakan batas paling minimal itu adalah 3 kali diulang ya. Tidak boleh kurang dari itu. Misalnya hanya diguyur sekali itu tidak boleh ya, atau 2 kali, kurang dari 3 kali intinya tidak boleh. Ini pendapat yang ketiga. Walam yuhiddal aksar, tetapi tidak dibatasi jumlah terbanyaknya berapa, minimal 3, tetapi batas maksimalnya tidak ada, boleh 5, boleh 7, boleh 9 dan seterusnya. Atau maksudnya batas minimal 3 itu adalah bisa selebihnya 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Wahwa Syafi'i, pendapat ini dianut atau dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Wa minhum man haddal aksar fi dzalik faqala la yatajawaz bi sab'ah. Ada juga yang pendapat yang ke berapa nih? Keempat ya. Ada yang berpandangan bahwasanya membatasi batas terbanyak ya. Jadi minimal 3, tetapi paling banyaknya adalah 7 kali. Pendapat ini dianut oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Wa mimman qala, ya di atas tersebut adalah pandangan-pandangan yang sifatnya mewajibkan ya, mewajibkan hitungan dalam memandikan jenazah. Wa mimman qala bi istihsanil witr wa lam yuhidda fihi haddun Malik Ibnu Anas wa ashabuhu. Adapun yang berpendapat semuanya itu adalah merupakan sunnah, anjuran, bukan sebuah wajib ya, yaitu memandikan jenazah itu dengan hitungan guyuran airnya, dengan hitungan ganjil, itu hukumnya sifatnya adalah istihbab ataupun anjuran, bukan merupakan perkara wajib. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik dan Malik bin Anas dan juga ulama-ulama yang ada dalam mazhabnya.
Wa sababul khilaf baina man syarata tauqid wa baina man lam yasyarid bal istahabbahu mu'aradatul qiyas lil asar. Perbedaan pandangan ini, perbedaan yang mana? Perbedaan antara mereka yang mewajibkan memandikan jenazah ini harus hitungan ganjil, dan bagi mereka yang menganggapnya ini adalah perkara anjuran saja. Ini didasari pada perbedaan kontradiksi antara qiyas dan hadis ataupun ya dengan teks hadisnya. Qiyas ini analoginya. Wa dzalika anna dhahiru hadis Ummi Atiyah yaqtadi tauqid. Di mana hadis Ummu Atiyah yaitu perintah Rasulullah untuk memandikan putrinya, ya. Untuk memandikan ini bukan putri ya, bukan putri. Hadis Ummu Atiyah ya. Hadis Ummu Atiyah yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan memandikan putrinya, ya. Rasulullah menyebutkan begini, iksilnaha salasan au khamsan au aksar min dzalik in ra'aitun. Jadi Rasulullah itu dalam arahannya ketika mengarahkan para sahabiat ketika memandikan putrinya, itu beliau mengatakan begini, mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian melihat hal itu perlu. Nah, ini teks hadisnya, ya. Bahkan di dalam riwayat lain fi ba'di riwayatihi aw sab'an, mandikanlah dia sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Aw aksar min dzalika in ra'aitun, atau lebih dari itu jika kalian melihat hal itu diperlukan, ya. Ini teks hadis yang seolah-olah memberikan perintah tata cara memandikan jenazah itu dengan jumlah hitungan ganjil. Wa amma qiyasul mayyit 'alal hayy fi tahara fayaqtadi ala tauqita fiha. Adapun analogi, ya, melogikakan mandinya jenazah ini adalah seperti mandinya orang yang masih hidup pada umumnya. Ini tidak ada batasan hitungan memandikan, ya. Misalnya kalau kita mandi untuk niat bersuci, ya, itu kan tidak ada batasan hitungan berapa kali harus kita jumlah guyuran memandikan diri kita, ya. Jika dikiaskan kepada hal itu maka tidak ada batasan. Kama laysa fi taharati al-hayy tauqid, sebagaimana tidak ada batasan orang yang masih hidup itu berapa kali jumlah dia bersuci. Faman rajjahal asar ala nadhar qala bi tauqid. Bagi mereka yang menguatkan dalil dibandingkan dengan qiyas, analogi, maka mereka berpendapat bahwasanya memandikan jenazah ini harus hitungannya hitungan ganjil, ya. Wa man ra'al jama' bainal asar wan nadhar. Namun bagi mereka yang menghimpun antara riwayat hadis dengan logika, maka perintah untuk hitungan memandikan 3, 5, 7 itu adalah sifatnya istihbab, sifatnya anjuran, sesuatu yang bukan merupakan kewajiban. Seandainya pun jenazah itu dimandikan misalnya 6 kali atau 8 kali hitungan ganjil, maka memandikannya sah-sah saja, gitu ya. Ini bagi yang menggabungkan antara logika dengan qiyas tadi, ya. Wa man ra'a al-jama' wa amal ladina ikhtalafu fi tauqid fasababu ikhtilafihim al-fadl riwayat fi dzalika an Ummi Atiyah, ya. Jadi perbedaan ini perbedaan mengenai jumlah, ya. Tadi jumlahnya yang penting ganjil. Kemudian yang kedua ganjilnya harus 3, yang ketiga ganjilnya minimal 3, maksimalnya tidak ada batasannya. Kemudian yang keempat ganjilnya 3, maksimalnya 7, ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu didasari kepada hadis ini pula, hadis Ummu Atiyah, di mana Rasulullah SAW bersabda, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dari itu. Nah, ucapan Rasulullah ini dipahami sebagai sebuah kewajiban atau
bukan. Ya, ini perbedaan mengenai berapa kali jenazah itu harus dimandikan. Baik, kemudian yang keempat adalah ma yughassalu bihil mayyit ma'al ma. Ya, ini mungkin juga ada unsur tradisi di sini ya, dan apa yang disunahkan secara syariat ya. Dengan apa mayit itu dimandikan? Karena Malik yastahibu an yughassal fil ula bil ma'i al qirah. Saya kurang tahu artinya. Imam Malik berpendapat disunahkan jenazah itu dimandikan yang pertama kali, maksudnya guyuran pertama kali itu disunahkannya dengan menggunakan qirah ya. Qirah ini coba saya cari judulnya ya. Qirah ini adalah yustahabu an yughassal bil ula bil ma'il qirah, yaitu air murni, maksudnya air biasa tanpa dicampur apapun. Wa fisaniyah bisidr, dan yang kedua itu dengan menggunakan sidr ya. Ini apa namanya jenis sidr ini seperti daun bidara atau apa? Ada yang tahu ya Pak, daun bidara ya? Wa fisalisah bil ma'i wal kafur, yaitu yang ketiga ini air dicampur dengan kapur ya untuk wanginya begitu. Ini menurut pandangan Imam Malik ya, tidak ada perbedaan penjelasan di kalangan ulama mengenai apa saja yang digunakan untuk memandikan jenazah ya. Kalaupun toh seandainya mungkin tidak ada hal-hal seperti itu ya, ini kan konteksnya pada zaman dulu juga memang tidak ada sabun dan seterusnya ya, sekalian ya. Kalau saya melihat ya sesuai dengan yang diperlukan ya. Intinya adalah terakhir itu ada wanginya gitu, ada wewangiannya. Idza kharaja minal mayyit hadasun ba'da ghuslihi. Yang kelima, ini ada satu permasalahan, bagaimana hukumnya jika seorang mayit itu ketika sudah dimandikan ternyata keluar najis, keluar hadas lagi, keluar najis ya. Apakah perlu dimandikan lagi atau seperti apa? Ikhtalafu idza kharaja min batnihi hadas hal yu'ad ghusluhu am la. Para ulama berbeda pandangan mengenai seorang jenazah yang sudah dimandikan ternyata keluar lagi hadas dari perutnya. Apakah perlu diulang lagi atau tidak? Qila la yu'ad wa bihi qala Malik. Ya, pendapat yang pertama Imam Malik menjelaskan tidak perlu diulang. Wa qila yu'ad. Yang pendapat kedua perlu diulang. Walladzina ra'au annahu yu'ad ikhtalafu fil adadil ladzi tajibu bihil i'adah idza takarrara khurujul hadas. Bagi yang mengatakan harus dimandikan kembali, mereka pun kemudian berbeda pandangan yang mengenai berapa kali harus diulang mandikannya ya. Tentu kalau logikanya karena untuk menghilangkan hadas ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Waqila yu'adul ghuslu alaihi wahidah. Ada yang berpandangan bahwasanya perlu diulang ketika keluar hadas dari perutnya, tapi cukup sekali saja. Wa bihi qala Syafi'i. Pendapat ini dianut oleh Imam Syafi'i. Waqila yu'adu salasan, bahkan ada yang berpendapat diulang 3 kali sampai 7 kali. Wa ajma'u ala annahu la yuzadu ala sab' syai'. Akan tetapi para ulama sepakat tidak boleh lebih dari jumlah memandikan ketika awal pertama kali ya. Mungkin penjelasan di detailnya juga Bapak sekalian, hal ini melihat kondisi juga ya, keadaan ketika jenazah itu setelah dimandikan keluar hadas lagi. Intinya ada 2 pandangan secara umum dari kalangan ulama. Yang pertama tidak perlu tidak perlu diulang mandinya. Yang kedua perlu diulang ya. Yang kelima, permasalahan kelima terakhir sekalian,
Al-qaul fi taqlimi adhafiril mayyit wal akhdhu min sya'r. Tentang permasalahan memotong kuku mayit dan memotong rambutnya. Ikhtalafu fi taqlimi adhafiril mayyit wal akhdhu min sya'rihi faqala qaumun tuqallamu athfaruhu wa yu'khad minhu asy'ar. Pendapat pertama adalah jenazah itu perlu untuk dipotong kukunya dan juga dipotong rambutnya. Wa qala qaumun la tuqallamu athfaruhu wa la yu'khad min sya'rihi wa laysa fi athar. Yang pendapat kedua, tidak perlu dipotong kukunya dan tidak perlu juga untuk diambil rambutnya. Wa amma sababul khilaf fi dzalik fal khilaful waqi' fi dzalika fi sadril awal. Perbedaan ini dikarenakan peristiwa pertama kali ya dalam Islam tentang memberlakukan jenazah. Wa yushbih an yakuna sababul khilaf fi dzalik qiyasul mayyit 'alal hayy. Jadi mirip perbedaan pendapat mengenai apakah jenazah itu perlu dipotong kuku dan rambutnya. Ini perbedaan ini didasari lebih kepada logika, analogika ya, bagi jenazah dilogikakan kepada orang hidup. Faman qasahu awjaba taqlimul adhafir wa halqul 'anah li'annaha min sunnatil hayy bittifaq. Bagi yang menyamakan kedudukan orang mayit ini seperti orang yang hidup, maka harus dipotong kukunya dan rambutnya, karena kita orang yang masih hidup ini pasti harus memotong kuku dan rambut ya. Kalau disunahkannya seminggu sekali ya, atau pada hari Jumat ya, itu kita dianjurkan untuk motong. Tapi secara umum Bapak sekalian, Rasulullah bersabda khamsun minal fitrah, 5 dari fitrah manusia itu adalah diantaranya memotong kuku ya, kemudian mencukur rambut ya, semua jenis rambut ya, termasuk di sini disebutkan halqul anah. Halqul anah itu adalah rambut kemaluan ya, dibersihkan. Ini termasuk bagian dari fitrah manusia. Kemudian khitan, bersunat ya, ini merupakan fitrah manusia yang masih hidup. Ketika jenazah ini dikiaskan kepada orang yang masih hidup, maka diperlakukan juga kepada mayit. Li'annaha min sunnatil hayy. Wa kadzalika ikhtalafu fi asri batnihi qabla an yuksal. Begitu juga para ulama pun berbeda pandangan mengenai apakah perlu untuk asrun itu sebenarnya diperas ya, tapi maksudnya diurut pelan-pelan begitu, mengurut perut jenazah sebelum dimandikan supaya kotoran-kotorannya itu keluar ya. Ya, kenapa jenazah itu mengeluarkan najis ya dari lubang-lubang yang dia ada ya sekalian, karena memang menghadapi sakaratul maut itu sesuatu yang dahsyat ya, sehingga itu hal alami ya, secara sunatullah memang demikian. Wa minhum man ra'a dzalik wa minhum man lam yarah. Ya, mengenai hal ini apakah perlu perut jenazah itu diurut terlebih dahulu sebelum dimandikan? Ada yang berpandangan perlu, ada yang tidak. Faman ra'a anna fihi darban minal istithna minal hadas inda ibtida'i taharah. Bagi yang berpandangan perlu, ini adalah merupakan bagian dari proses supaya jenazah itu bersih benar ya sebelum dimandikan. Wa huwa matlubun minal mayyit, maka hal tersebut perlu dilakukan bagi si mayit. Kama huwa matlubun minal hayy wa ma lam yara dzalik, sebagaimana orang yang hidup ya ketika akan buang bersih-bersih, bersuci ya, itu ya sampai sebersih mungkin, sampai sebersih dia yakin, sampai bersih dia lakukan. Begitulah yang dilakukan kepada orang yang meninggal dunia. Wa man lam yara dzalik ra'a annahu min babi taklif ma lam yusyarra. Bagi yang tidak berpendapat hal tersebut, artinya tidak perlu diurut dan ditekan-tekan ini, karena ini merupakan bentuk beban yang tidak
beban satu beban ya, taklif yang tidak disyariatkan. Wa annal hayya fi dzalika bi khilafil mayyit, dan orang yang masih hidup tentu dia bisa mengerjakan sendiri ya untuk sampai seperti itu bersih ya. Tetapi bagi orang yang sudah meninggal dunia ini sudah keluar dari kewajiban secara sendiri. Adapun yang mengerjakan dia bisa mandi dan seterusnya itu kan yang mengerjakan orang lain. Baik, Bapak sekalian, mungkin ini beberapa permasalahan terkait tata cara memandikan jenazah ya. Semoga menambah kita kembali pemahaman yang baik ya, penjelasan para ulama ya. Saya pikir tidak ada pertanyaan ya, Bapak sekalian ya. Kita cukupkan. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang ke-80 ya. Bagi yang mau upacara silakan, bagi yang mau lomba-lomba ya, mungkin ada lomba-lomba khusus manula dan ada lomba-lomba untuk anak-anak. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khair pada Ustaz kita yang telah menyampaikan pelajarannya terkait masalah memandikan jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Dan pada hari kita pada pagi hari ini sama-sama kita dengan hamdalah dan doa kepada Al-Matis. Alhamdulillah rabbil alamin. Banakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum syuruk. Jualan
Hah? Masa? Belum mati?